Kami tampilkan animasi 3 dimensi tentang sistem pengolahan air minum yang berlokasi di Banjarbakula, Banjarmasin. Untuk menunjang kinerja unit pengolahan air baku, maka diperlukan prasarana dan sarana pendukung berupa bangunan intake, bangunan rumah genset, bangunan rumah penjaga, meter induk air baku, bangunan IPA, reservoir, pompa distribusi atau transmisi, dan jaringan perpipaan. Rumah genset terdapat 2 unit genset dengan power yang cukup besar untuk mensuplai aliran listrik pada proses pengolahan air baku. Sumber air baku yang akan dimanfaatkan adalah Sungai Riam Kanan dengan titik pengambilan pada aliran limpasan turbin PLN. Maka, model intake yang paling sesuai untuk dibangun adalah bangunan intake bendung yang dilengkapi dengan bar screen dan pintu air yang bertujuan untuk mencegah masuknya sampah-sampah maupun benda lainnya yang bisa mengganggu kinerja bangunan intake. Bak pengumpul didesain dengan waktu detensi 20 menit untuk menjaga kestabilan air dari golakan air yang timbul akibat adanya sadapan air yang cukup besar, yakni 1.500 liter per detik. Mengingat topografi perletakan jaringan pipa transmisi yang mengharuskan pengalirannya dilakukan dengan cara pompanisasi, maka disiapkan ruang pompa yang terhubung dengan bak pengumpul melalui pipa penghubung. Digunakan pompa air baku sebanyak 4 unit, di mana 3 unit beroperasi sesuai kebutuhan pemompaan dan 1 unit sebagai cadangan. Air dari intake lalu dialirkan ke meter induk yang bertujuan untuk mengatur debit aliran air baku yang masuk ke bangunan IPA. Dari meter induk, lalu air baku dialirkan ke bangunan IPA. Instalasi pengolahan air atau IPA berlokasi di pinus yang didesain sesuai dengan kondisi air baku dari Sungai Riam Kanan dan sasaran pengolahan yang berupa air minum. Kapasitas pengolahan untuk tahap pertama yang akan dibangun adalah sebesar 500 liter per detik. Air baku yang masuk ke unit koagulasi akan mengalami proses destabilisasi partikel koloid dengan sistem terjunan dan penggunaan bahan kimia atau koagulan, yakni alum sulfat atau PAC. Air lalu diteruskan ke unit flokulasi yang bertujuan untuk membentuk dan memperbesar flok. Teknisnya adalah dengan menggunakan sistem hidrolis dengan gabungan aliran mendatar atau horizontal baffle channel dan aliran atas bawah atau vertical baffle channel. Air yang masuk ke unit sedimentasi bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel koloid atau lumpur. Air yang masuk ke unit filtrasi bertujuan untuk menyaring dengan media berbutir atau antrasit, pasir silika, dan kerikil silika. Lalu air diteruskan ke unit desinfeksi untuk proses pembubuhan desinfektan yang berupa gas klor. Bak reservoir yang berfungsi sebagai bak pengumpul dimaksudkan untuk menampung air olahan dari IPA sebelum dipompakan ke reservoir optek. Volume bak pengumpul yang dibangun sebesar 1.800 meter kubik dengan perhitungan waktu detensi selama 20 menit.
Pompa distribusi atau transmisi diperlukan untuk mengalirkan air dari bak pengumpul air olahan IPA menuju reservoir optek, lalu disalurkan ke pelanggan melalui jaringan perpipaan. Just wait, the whitey may roam. Always a hero comes home. He goes when no one has gone, but always a hero comes home. He knows of places unknown. Always a hero comes home. He goes when no one has gone, but always a hero comes